tutorial membuat roti manis super plain. Bahannya ya ada 3 kelompok. Kelompok bahan biang, kemudian bahan rotinya sendiri, dan bahan yang berminyak-minyak ya. Dikelompokkan berdasarkan urutan pembuatannya, jadi kapan mencampur dan lain-lain. Bahan biang itu terdiri dari 50 gram terigu protein tinggi. Teman-teman bisa lihat di Google aja, protein tinggi itu mungkin di pasaran mereknya apa saja. Kalau saya sih seringnya belinya tepung cakra ya, cakra kembar atau cakra yang lain ya, yang pokoknya protein tinggi. Lalu kemudian bisa mungkin tepung komachi atau tepung lain yang merek lain ya. Tapi saya di sini biasanya yang gampang saja yang ada di warung atau yang ada di supermarket, 50 gram. Saya menghandle suara ya, saya ulangi. Jadi bahan A atau bahan biang 50 gram protein terigu protein tinggi, boleh merek apa saja. Lalu 2 gram Fermipan atau boleh merek aja apa saja, tapi intinya adalah ragi instan ya. Kemudian 50 gram air dingin ya. Teman-teman mungkin heran air kok di gram ya, jadi harus ngikutin resepnya, jangan 50 ml karena mungkin ada bedanya ya. Jadi ikutin saja airnya itu di gram ya. Sebab itu penting sekali teman-teman memiliki scale atau timbangan yang untuk kecil-kecil ya. Beli ini seperti ini, namanya timbangan digital. Yaitu bahan A. Bahan B untuk bahan rotinya sendiri ada 200 gram tepung terigu protein tinggi juga sama, lalu 60 gram gula putih, lalu 30 gram susu bubuk, lalu ada Fermipan ya, sebelah Fermipan 3 gram, dan bread improver ini ya. Ini bread improver itu cuman 2 gram atau 1 gram. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai nggak masalah. Ini sesuatu bukan yang keharusan kalau bread improver ya. Boleh di skip aja ya. Lalu kuning telur 1, lalu 25 gram whipped cream, boleh merek apa saja. Teman-teman juga lihat di toko bahan kue ada merek apa saja whipped cream. Anchor juga ada. Lalu susu dingin, saya pakainya Denko dingin full cream 70 gram. Jadi saya sudah campur ini ya. Susu sama whipped cream sudah saya campur. Lalu itu bahan B, artinya bahan yang nanti akan diadon dan nanti dicampur dengan bagian. Lalu bahan C terdiri dari bahan-bahan yang berlemak ya. Ini berapa ya? 30 gram butter. Kemudian kalau teman-teman punya atau mau juga bisa pakai ini coarse fat 5 gram coarse fat atau mentega putih ya. Mentega kayak mentega tapi putih. Tapi kalau teman-teman mau skip juga nggak apa-apa, tinggal tambahin aja itunya ke mentega. Ininya diganti jadi butter juga. Jadi tadi kalau itu 30 gram, tambahin lagi aja jadi 35 gram ya. Lalu garam. Nah, kenapa ini sebenarnya dibagi-bagi, nggak disatukan bahan itu A, B, C ya? Karena tadi selain untuk urutan juga kalau kita nanti satukan dalam mengadonnya dari awal, kita satukan dengan mentega dan garam, itu akan pengembangannya akan kurang bagus karena butter, minyak, dan garam terutamanya itu biasanya berdampak memperlambat kerja dari
ragi ya. Jadi itu rahasianya. Jadi nggak boleh disatukan. Kalau mau disatukan nggak pakai biang dulu, satukan semuanya, tapi itu terakhir ya, garam. Oke, itu bahan-bahan yang diperlukan. Jadi ada 3 kelompok ABC ya. Kemudian barang-barang apa yang diperlukan untuk membuat roti yang barang-barang utama. Tentu saja mixer ya. Jadi saya nggak terlalu kelihatan. Mixer, saya lihatin dulu. Ya, ini mixer. Kebetulan saya punya mixernya standing mixer nanti. Tapi kalau teman-teman punyanya hand mixer seperti merek apapun itu, hand mixer nggak apa-apa, justru bagus bisa menghandlekan ini. Kelemahannya kadang-kadang bagian bawahnya itu tidak terkena hooknya, sehingga kita harus secara konsisten mengaduk bagian bawahnya supaya teraduk juga ya. Itu yang ini boleh terserah mau pakai yang hand mixer, atau kalau teman-teman misalnya mau bikin sedikit 2,5 resep atau 1 resep ya masih bisa handle, itu pakai tangan aja dibeduhnya. Jadi ulenin istilahnya ya, diulenin pakai tangan, nggak usah pakai mixer. Itu bagus juga hasilnya gitu ya. Bahkan ada teman-teman saya yang bisa jago sekali bikin roti halus, seratnya bagus, tapi nggak pakai mixer. Sekalian olahraga katanya. Oke, nah itu. Lalu barang utama apa lagi yang diperlukan? Mungkin ini ya, para teman-teman nggak, ini untuk bagus, ini namanya jadi semacam silikon untuk kita pakai, silikon mat untuk kita pakai nanti teman-teman lihat untuk merounding ya, merounding supaya enggak. Tapi kalau teman-teman punya meja yang licin ataupun meja ataupun misalnya punya meja dari marmer ya enggak perlu itu pakai itu ya, tinggal kasih ini aja, kasih butter atau kasih minyak ya supaya enggak lengket adonannya ketika kita rounding ya. Itu yang kedua. Ketiga, ini kita perlu sekali ya roti. Kebetulan saya punya yang beli jadi yang dari kayu, tapi saya lebih suka yang bikin dari paralon. Mungkin teman-teman bisa beli juga yang ini anti lengket ya, dari paralon, teman saya anti lengket. Kemudian ini spatula, ini ya dough cutter. Jadi cutter atau pisau untuk memotong adonan nantinya ya, atau orang bisa bilang scraper juga. Ini saya kebetulan belinya yang logam, tapi sebenarnya lebih bagus yang plastik. Sebenarnya kemarin waktu saya beli ke TDK itu kebetulan nggak ada yang plastik. Seenaknya sih yang plastik itu nggak lengket kok. Ini kadang-kadang lengket dan we have to continue simpen diolesi dengan butter atau minyak ya karena lengket. Yang berikutnya adalah baking paper. Orang bilang, mungkin ada yang bilang sama nggak Bu dengan kertas roti? Saya bilang ya sama aja ya, cuman kalau kertas roti kadang-kadang dia itu, ini juga orang bilang misalnya kertas roti, tapi kertas roti atau baking paper ini ada macam-macam kualitasnya. Ada yang bagusnya adalah yang seperti ini, jadi ada lapisan glossy berminyak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini berminyak sehingga nggak nempel gitu kan. Tujuannya pakai baking paper ini nanti kita simpen baking papernya ini setelah diolesi butter ya, kalengnya untuk rotinya dikasih ini supaya ketika kita mau keluarkan rotinya cepat itu dalam kondisi panas nggak lengket gitu rotinya ya. Tapi kalau misalnya mau dengan menggunakan yang tadi dibilang sebagai kertas roti yang masih lengket, nggak apa-apa juga, berarti butternya di atasnya juga harus pakai ya, di atas kertas. Jadi biar rotinya tuh cuma nggak nempel di ini aja, di apa sih ini namanya, tin tuh apa, cetakan loyang. Yang berikutnya ini kuas ya, kuas
kulkas nanti untuk mengoles atau memoles roti yang udah siap bakar, udah kembang rotinya kita siap bakar, dioles dengan, kalau saya biasanya pakai susu biasa aja, susu full cream, dioles langsung. Kalau ada orang yang pakai kuning telur tambah susu, kental manis tambah madu, ada yang pakai, ada juga yang enggak. Misalnya ada toko pabrik bluder yang terkenal, dia saya lihat nggak pernah pakai oles-oles ini. Kenapa? Karena setelah dikeluarin dia matang, nanti rotinya kita poles lagi dengan butter. Jadi dipoles langsung dengan butter juga setelah matang, jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Saya suka itu kalau saya bikin bluder juga saya nggak pakai olesan atasnya ini ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini berbagai macam loyang ya, loyang. Nanti loyangnya yang kita perlukan ini, misalnya mau bikin roti sobek ya, roti sobek atau roti tawar kecil. Ini misalnya mau bikin bluder kayak gini, cetakannya murah juga beli ya, satu rosinya berapa, saya beli 54.000. Berbagai macam loyang kecil-kecil yang bisa macam-macam lah ya, loyang kecil-kecil, atau nanti teman-teman langsung aja di paper cup gitu ya, paper cup ya. Tuh, ini tergantung nanti satu adonan itu bisa macam-macam bentuknya ya, ada yang ke paper cup, ada yang ke sini. Nah, kita akan coba seperti itu. Lalu yang berikutnya ini tadi sudah dengan ini ya. Yang berikutnya yang tak kalah penting adalah ini cooling rack ya. Tadi setelah roti selesai mateng, itu kita simpen di cooling rack ini ya. Kenapa? Supaya ada uap udara keluar dari sini ke bawah ya. Jadi kalau kita simpen saja di meja itu udaranya nggak keluar, jadi lama ya. Oke, itu tadi ya, jangan lupa timbangan ya, dan ini barang-barang kecil-kecil gini untuk disini. Oke, kita mulai dengan cara membuatnya ya. Pertama-tama kita membuat starter dulu ya, starter yang tadi saya katakan, karena ini nanti harus disimpan di kulkas selama 1 jam ya. Starter 50 gram terigu protein tinggi, 2 gram ramipan, kita campur saja ramipan, dan 50 gram air dingin, kita campur saja, terus kita aduk saja, aduk seperti ini biasa. Terlalu lengket begini ya, tambahin air sedikit saja. Kan ya, kayak gini starternya. Seperti ini ya, sudah rata. Sudah kan? Terus kita simpan di kulkas. Tutup ya dengan plastik wrap atau plastik apapun ya. Saya kebetulan punya open ya. Ya, di kulkas selama simpan di kulkas selama 1 jam. Nah, tadi saya
saya udah simpan di kulkas selama 1 jam. Boleh ditutup pakai plastik atau pakai kain kayak gini juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Untuk plastik yang kiloan itu dibagi 2, kasih karet. Ya, karena lama ini. Untuk kepentingan demo ini, saya tadi pagi udah saya siapkan ya biangnya. Ini kayak gini. Kalau sudah 1 jam disimpan di kulkas ya. Nih, seperti ini ya. Ya, kita kempeskan dulu. Oke, sekarang kita akan mulai mengadon ya, dengan mencampur bahan B. Terigu protein tinggi 200 gram, gula pasir 60 gram, susu bubuk, bread input grouper dan ragi, kemudian telur. Telurnya 2 ya, karena ini saya tadi 2 resep. Berarti tadi karena saya sih bikinnya 2 resep sekalian ada yang saya kirim. Jadi tadi teman-teman nanti ingatnya cuma 1 resep, ada yang tadi saya sebutkan itu semuanya 1 resep. Jadi saya ini didobelkan. Oke. Nah, terus habis itu campur biangnya. Bagus sekali. Ya, ini saya bikin 2 resep ya. Kemudian kita akan mulai mengadon. Jadi teman-teman yang dipakai itu kalau untuk ngadon roti yang kayak gini. Kalau mungkin di ini, kalau di hand mixer biasanya spiral kayak gitu ya, bukan yang seperti untuk bulat untuk membuat bolu ya. Ya, saya sengaja nggak kelihatan orangnya karena mau ngaduk ya. Jadi ini adukannya dengan ini, kemudian kita siap. Terus kita dengan kecepatan yang sedang saja, nggak boleh tinggi ya. Ini saya 2. Kalau mau pakai tangan ya bisa, jadi kita aduk pakai tangan. Tapi kalau 2 resep gini kayaknya berat deh, capek. Susunya lupa tadi saya masukkan. Nah, lihat ya teman-teman, kalau dilihat tuh kelemahan saya bilang tadi, kelemahan dari standing mixer itu kayak gini, dan atasnya itu kadang-kadang nggak keaduk. Kita harus aduk. Pakai ini ya, pakai spatula kita aduk aja dulu supaya rata. Kalau hand mixer mungkin bisanya cuma 1 resep ya. Ini juga sebenarnya nanti bagusnya pakai 1 resep, tapi ini 2 resep masih oke. Terigu 500 gram total. Ada di bawahnya. Ya. Dulu kadang-kadang kalau hand mixer enak, kita kan bisa atur. Kira-kira adonan seperti ini, kita lihat ya adonannya sudah segimana, apakah sudah bisa dimasukin mentega atau belum.
Ini kayaknya udah rata ya. Ya, sudah rata, airnya sudah tercampur semua. Oke, kita masukkan mentega tadi, bukan mentega, apa namanya? Butter. Mentega putih. Garam. Lagi ya, kecepatan sama. Stop sebentar. Saya akan dorong ini ke bawah biar bersatu semua. Tapi kalau mixernya jelek ini. Sebenarnya kalau mixer tangan malah lebih bagus. Mixer yang dipegang itu ya kayak nyelak ya atau apa cakep. Nggak apa saya punyanya ini. Kalau nanti misalnya terlalu encer, jika kira-kira terlalu encer, kita boleh nambahin tepung terigu, masuk protein tinggi ya, nggak lebih dari 10 atau 20 gram ya, nggak apa-apa, sendok aja. Ini diaduk sampai kalis ya, nanti saya tunjukkan kayak seperti apa kalis itu ya. Jadi nanti ini sekitar, kalau biasanya kalau teman-teman bisa bagus ya 30-40 menit, saya biasa ini bisa sampai sejam, apalagi adonannya banyak begini ya. It takes a long time untuk membuat dia jadi kalis ya. Oke, nanti ini ya, apa namanya, coba kita lihat dekatkan ya, ini ya. Ini udah, tadi udah kira-kira 4-45, saya sekitar ini hampir 1 jam karena banyak ya. Nanti perhatikan adalah kan kadang-kadang kalau lama itu ya, apa namanya, ngulangin kayak gini itu kadang-kadang jadi panas atau itu nggak boleh. Kita lihat ke udah jadi satu buntut utuh ya. Nanti kita lihat nih. Nah, ini kan sudah kayak karet, kalau dia udah apa namanya, udah kalis itu udah kayak karet buntutnya. Nih saya coba dulu ya. Saya mau pindahin ke ini baskom yang udah saya kasih butter, tapi coba saya mau dulu saya ini ya, dikasih butter dulu. Lihat ya, kita ambil sedikit untuk melihat apakah sudah window pane atau sudah kalis banget. Nanti soalnya akan menentukan kalau rotinya kalis, bikin kalis banget itu harus sampai ini, harus sampai nih. Jadi tipis tapi dia nggak putus. Itu namanya sudah ada window panenya. Ini sebenarnya kurang agak ini karena tapi udah panas adonannya. Jadi kalau teman-teman bisa lebih tipis dari ini lebih bagus. Ini tapi sudah oke ya. Nanti ditambah dengan proofing atau pengembangan berikutnya ini akan tambah bagus nih. Ya. Ini putus. Ya. Jadi kalau mau ini ngoles jangan lupa tangan kita diolesin. Kalau mau
olisin butter ya supaya nggak lengket. Ya tertutup, bisa pakai ini lah ataupun bisa pakai plastik wrap ya. Saya pakai ini aja. Kita simpan sekitar 30 menit ya. 30 menit. Ini simpannya di tempat anget. Saya akan coba nanti pakai simpannya di oven. Ini kalau teman-teman mau simpan di luar juga nggak apa-apa, di dapur di tempat yang anget itu. Ini udah setengah jam ya. Lihat tadi yang sudah di first proofing di tadi sekitar 30 menit ya. Nanti kita akan timbang. Nih ya, setelah tadi dibiarin setengah jam aja itu kayaknya udah mulai ringan. Jangan lupa mulai ringan daripada yang tadi pertama sebelum dibiarin ya. Keluarin gasnya, kita timbang ya, 50 gram. Tapi ya tergantung teman-teman, kalau mau bikin rotinya kecil ya bisa antara 30 sampai 35. Kalau besar misalnya ini bisa sampai 75. Kalau dibikin model bloder yang besar itu sekitar 75 ya. Tapi saya mau pakainya standar aja 50 sampai 55. Nanti saya soalnya mau bentuk sebagai bentuk dan ada isian macam-macam, dan juga nanti ada roti serai ya. Kita potong 50 ke sini. Rounding begini, saya bagusnya itu ditarik begini supaya seratnya nanti panjang-panjang. Roti yang bagus itu seratnya panjang. Kita buat begini rounding biar halus. Oke, kita tutup lagi. Jangan lupa selalu harus ditutup karena nanti kalau udah kering ya. Kira-kira setengah jam kita tutup, lalu nanti baru kita bentuk ya. Halo, kita akan mulai membentuk. Tadi sudah 30 menit, 20 sampai 30 menit ya. Saya hari ini sesuai permintaan karena nanti akan bikin
irisin nanti ya, saya pakai. Kemudian beberapa mungkin nanti ada meses ya. Sengaja saya nggak kelihatan orangnya, nggak apa-apa, jangan lupa. Satu ini pakai roll pin, kasih sedikit butter, pindahin, butuh ruang. Oke, jadi harus saya buka ini dulu ya. Ini semuanya nanti akan ala-ala bluder. Kemudian roti sobek saya udah kasih, semuanya udah dikasih butter ya. Terus kasih butter, ini dikasih apa namanya, baking paper. Kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti saya akan coba pizza mini. Ini harus kempesin seperti ini ya, kempesin. Udaranya biar keluar semua nih. Kalau udah kalis dan udah dibiarkan, ini dia nggak narik lagi, nggak mentul lagi. Saya mau buat dulu ini ya, apa namanya, kunci bagian bawahnya, dikunci ya pakai tangan gini, nggak apa-apa kan. Kita kasih meses. Ini kalau panjang begini, dibikin panjang begini, roti itu semuanya semakin dia tebal, tinggi, artinya apa, nggak kecil, itu semakin ini empuk dan seratnya ini tinggi. Jadi seratnya lebar-lebar gitu, jadi bagus. Kalau kecil-kecil kayak bikin roti unyil itu resikonya kalau nggak pakai pelembut ya cepat ini. Jangan khawatir ya. Gini deh. Nah, ini dikunci bagian bawahnya, dan ini nanti kita simpan bagian. Kita harus melihat ini sepanjangnya sih ya. Ini butuh 4. Kasih ini kasihlah, tutup dulu deh biar ininya nggak kering. Nah, kemudian ini kita tutup gini ya, terus kayak bikin amplop gini ya, kayak bikin amplop nih. Nah, saya coba ini. Kunci bawahnya 2. Nggak selang-seling, ini lebih gendut di sini. Nih, kita simpan sini ya. Selang-seling. Yang kuncian tadi di bawah ya, supaya nggak bocor. Kita iniin aja, kasih apa, ciri aja. Sekarang kadang suka lupa mana yang tempatnya, mana yang isinya, suka kelupaan. Cuma ngingetin aja, jangan terlalu banyak ya, tapi keluar bleber. Harus sudah mulus nih. Simpan sini.
teman-teman kalau mau bentuknya antik-antik gitu ya, macam-macam kepang, nanti bisa lihat di Google aja gimana caranya. Ini agak susah di sini, dan karena saya sesuai hasilnya mau saya kirim ke Jogja dan mereka mintanya apa. Iya. Tuh di samping. Iya tapi Samping. Gitu. kurang kita berarti pizzanya ya. Bisa. Mentul, adonannya mentul. Dipeng. Hmm? Enggak gitu. Lihat dulu. Ini udah. Ini kuasnya. Awas deh. Jangan deh. Kamu turun. Situ aja nunggunya di depan. Nah, ini model bentuk. Yuk. Pizzaan. Oke, nanti kita sekarang udah tinggal proofing yang kedua. Ya, kita tutup lagi, lalu kita proofing lagi, simpan di oven yang sedang mati, tapi ada ininya, ada kira-kira sekitar 1 jam, atau nanti kita lihat sampai 2 kali lipat. Halo, balik lagi nih. Sekarang tadi udah sekitar 1 jam ya. Mungkin kalau ini karena panas suasana, tapi kalau agak dingin mungkin bisa lebih. Ini udah lihat ya, bisa bandingkan tadi ya sebelum kita proofing yang kedua. Ini ya kedua, yes, ketiga. Perlu lihat ya. Nah, bisa terlihat kok nih kalau kita ini mengembang yang bagus itu ringan. Jadi gini juga ringan, nggak berat. Itu tandanya ngembang bagus. Karena kita poles dulu ya. Saya sudah ngangetin juga oven. Poles dulu dengan susu aja ya. Kalau saya nggak dipoles juga nggak apa-apa, saya bilang tadi ya. Benarnya. Udah siap masuk ke ini. Terlalu banyak deh ini isinya, takut
penciri ini sebenarnya penciri aja, biasanya saya pakai wijen hitam. Oke, ini masuk ke dalam oven. Mungkin ini susah karena itu beda ini kan yang tipis-tipis, yang tidak terlalu. Dibakar di oven sana. Bagusnya kalau ovennya oven listrik, sebenarnya biar mengembangnya bagus itu bisa panas atas bawah ya, sekitar 170 derajat bawah, 150 derajat atas. Jadi kalau saya nggak bisa nyala dua-duanya, jadi api bawah saja, jadi sekitar 160 ya, sekitar 30 atau 20, nanti kita lihat 20 apa 25 atau 30 ya, kadang tergantung ovennya masing-masing. Ini nanti saya mau masukkan ke oven tangkring. Halo, saya mau ambil, kayaknya sudah matang ya, udah sekitar 25 menit. Ini lihat, cantik ya, pizzanya gendut nih. Tak harus agak digebrak ya, untuk apa? Untuk mengeluarkan udara. Kemudian kita simpen di cooling rack. Ini pizzanya sama. Ini yang tadi saya bikin gelung coklat. Roti sobeknya saya gebruk dulu. Ini roti sobeknya ya, bagus ya. Ini coklat sama sekaya, yang ini tadi raisin ya. Kita poles dengan butter atasnya selagi masih panas. Di samping untuk bikin gurih, atasnya juga ini bikin lembab nantinya rotinya. Nggak kering atasnya. Ya, ini hasil karya kita tadi. Ini roti apa namanya, roti sobek. Saya kasih ini sedikit biar kelihatan kinclongnya ya. Tuh ya Allah Gusti. Ini roti ini pelan-pelan tapi nih lihat nih, ya ampun, kinclongnya ibu-ibu, bapak sekalian. Ini tadi 2 resep ya, jadi ibu-ibu bapak sekalian kalau mau bikin ya 1 resep aja dulu nggak apa-apa. 21 individual roti ya, jadi 55 gram tadi, dan ini jadi 4 kali 55, jadi semuanya sekitar. Nanti kita akan lagi, saya mau lihat ya, makan sama-sama. Di sini saya mau buka yang mana ya, karena ini nggak bisa dibuka ini, jadi saya mau buka yang, coba yang ala-ala brooder, model-model brooder. Bukan brooder ya, karena kalau brooder itu adonannya beda. Kalau ini roti Munis super premium, brooder itu lebih premium lagi dari ini. Brooder itu sebenarnya roti brioche-nya dari Prancis, cuman dia dulu orang Belanda ya. Jadi telurnya tuh, kalau roti biasa tadi kan cuma 1, dengan tepung yang sama brooder itu 9. Kalau tadi roti ini 1 resep dengan tepung segitu tuh tadi sekitar 60 gram butter. Kalau brooder itu bisa sampai 150 gram butter. Jadi dia nggak terlalu mengembang, tapi empuk, moist, dan tentu saja. Bukanya gini aja,
kalau brooder gampang karena dia kan nggak rapet ya. Panas ya. Super empuk. Kalau roti misalnya tadi waktu kita keluarin tuh mulus banget ya, tapi kemudian udah agak dingin kayak seperti ini ya, ada keriput-keriput dikit gitu ya, nggak masalah. Itu bukannya gagal, memang apa namanya, nggak roti ya seperti itu, nggak, kecuali mungkin roti yang dari memang dibakarnya tuh dengan mesin pabrik besar ya, itu memang dia sangat diatur gitu mengenai pokoknya presisi banget ya. Even kalau teman-teman beli roti di mana gitu ya, toko-toko yang besar terkenal, brooder terkenal, tetap aja ya ada keriput-keriputnya sedikit, kan itu it's okay. Kita buka yang ini ya, habis itu kita selesai. Coba lihat saya buka yang ini. Nah, kalau mengeluarkan tipsnya, mengeluarkan ini tadi kan saya udah bilang ininya bagus pakai kertas, tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Enaknya kalau pakai kertas itu kita bisa mengeluarinnya gampang gitu ya. Wow. Look. Oh, saya suka bilang look. Ini mungkin kurang sedikit, sebentar lagi ya bakarnya. Ini belum terlalu kokoh, tapi udah matang sih, udah matang. Ini belum terlalu kokoh tuh ya. Oke, kita lihat. Saya udah praktekkan mengeluarkannya. Kita lihat hasilnya, seratnya bagaimana. Mana tadi ya? Oh ini. Oke, alhamdulillah. Lihat ya teman-teman ya. Bismillah, moment of truth. Ini yang lihat. Oh, seratnya bagus banget teman-teman, empuk. Ya ampun, ini serat yang bagus sekali. Ya Allah, Gusti, alhamdulillah kita hari ini telah berhasil. Tuh lihat teman-teman, seratnya nggak pendek-pendek, dia panjang-panjang tuh ya, kelihatan ya. Nih ya, lihat. Coba kita lihat rasanya sekarang, rasakan kalian. Empuk, enak sekali. Panas enak, dingin juga lebih enak karena ada tekstur. Nah, kalau ingin roti empuk dan agak lama empuknya, ya itu harus bentuknya tuh nggak usah terlalu macam-macam. Kalau dia terlalu banyak, misalnya ini yang dibentuk ini, nah ini nih, ini akan kurang empuk dibandingkan yang lain gitu. Karena dia semakin tinggi, semakin seratnya besar, tinggi, lebar-lebar, itu semakin empuk. Oke teman-teman, itu saja. Jadi yang harus ini adalah mungkin teknik, teman-teman googling ya, teknik membuat roti itu basically beda-beda. Ada yang dengan sistem dibiarin dulu, kayak brioche itu si starternya itu dibiarin, ya roti doughnya itu dibiarin sampai 8 jam di dalam kulkas, baru besok harinya lagi. Ada brooder juga ada yang seperti itu, sistemnya yang tulis. Ada lagi yang sistem Jepang ya, pakai kayak si terigunya tuh sedikit dimasak dulu, jadi kayak bubur gitu, nanti campur macam-macam gitu ya. Tapi saya sukanya ini yang ada lebih simple. Dan ini juga teman-teman kalau nggak mau pakai sistem starter tadi kayak seperti didiamin sejam, langsung aja semua di ini kan juga bisa. Yang penting butter terakhir dan garam juga terakhir, jangan disatukan ya. Ini jadi ya gitu. Dan ingat bahwa
dari empuknya roti itu, begitu dia udah dingin langsung kemas, nggak kedap udara ya, diplastikin atau apa. Kalau nggak dia akan kering ya. Dan karena memang roti kita ini ya nggak pakai pengawet, nggak pakai apapun, ya jelas lah kalau kita cuma 2-3 hari gitu ya, dan belum tentu sampai 3 hari masih ada, udah habis gitu, jadi nggak sempet kita ngerasain yang kering dulu, udah rotinya udah kering gitu ya. Nah kalau roti yang jangan disamain sama roti-roti yang memang dibuat oleh industri yang dijual ya, pasti pakai pengawet, pasti pakai bahan ini. Makanya kenapa kita ada satu keuntungan untuk membuat roti sendiri tuh itu lebih sehat ya. Oke teman-teman, semangat ya, nanti saya akan sharing lagi membuat roti dengan teknik yang lain, atau roti yang lebih sederhana dari ini, lebih murah dari ini. Ada roti premium atau roti yang vegetarian untuk tidak menggunakan susu dan telur ya. Kemudian ada, saya juga pengen bikin video tentang susu roti dengan 3 macam susu ya, semuanya ada susu kental manis, susu cair, susu bubuk ya, itu jadi gurih sekali, bagus untuk anak-anak. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan di video saya yang lain. Mungkin bukan hanya roti, mungkin saya kalau ada waktu saya akan buat yang lainnya. Nanti coba saya lihat. Dan kalau suka teman-teman like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.